Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Purba. Nama saya Dinda Syafitri. Nama saya Cindi Santika Rusdi. Perkenalkan, nama saya Fadia Abdul Hakim. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Studi Kelayakan Bisnis PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Adapun pembahasan yang ingin kami sampaikan, yang pertama ada pengertian studi kelayakan bisnis, yang kedua ada sejarah singkat PT Sumber Alvaria Trijaya, yang ketiga ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka peningkatan keuntungan yang maksimal untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, misalnya rencana peluncuran produk baru. Sejarah singkat PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Kegiatan usaha PT Sumber Alvaria Trijaya ini pertama kali didirikan pada tanggal 22 Februari 1989 oleh Joko Susanto, seorang pengusaha rokok asal Jakarta. Setelah 13 tahun bergerak dalam industri perdagangan rokok, perusahaan ini kemudian membuka jaringan minimarket yang diberi nama Alfa Minimarket pada tahun 1999. Pada tahun 2002 mengakuisisi Alfa Market dan berganti nama menjadi Alfamart. Alfamart menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Aspek-aspek yang terdapat pada studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran, yang kedua ada aspek teknis dan manajemen, dan yang ketiga ada aspek ekonomi dan keuangan. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang aspek pasar dan pemasaran. Kita bahas satu persatu. Ada aspek pasar, di mana PT Sumber Alvaria Trijaya bergerak melalui minimarket Alfamart atau gerai-gerai minimarket seperti Alfamart yang menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga seperti beras, minyak goreng, gula pasir, susu, makanan atau minuman, permen, rokok, serta barang personal care dan house care. PT Sumber Alvaria Trijaya bergerak dalam bidang perdagangan umum dan jasa eceran yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari melalui kelas minimarket, yaitu yang disebut Alfamart. Selanjutnya ada toko waralaba. Toko waralaba merupakan toko yang dimiliki dan dikelola oleh Terwalaba dengan menggunakan merek Alfamart dan sistem Alfamart atau franchise yang diatur dengan perjanjian waralaba franchise dengan PT Sumber Alvaria Trijaya. Oke, selanjutnya ada aspek pemasaran. Dalam menghadapi persaingan industri retail, beberapa strategi yang telah digunakan dan telah diterapkan Alfamart saat ini ialah: yang pertama ada pemilihan lokasi yang menjangkau masyarakat, yang kedua ada promo harga dan produk, yang ketiga ada pembukaan berbagai gerai Alfamart dalam waktu 24 jam. Selanjutnya ada kemudahan pembayaran tidak tunai atau non-cash. Terdapat fasilitas atau kartu anggota dan penerapan strategi lainnya. Alfamart memfokuskan usahanya pada penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari dengan area penjualan tidak lebih dari 250 meter kuadrat. Selanjutnya ada target pasar Alfamart dapat dikelompokkan menurut 3 perspektif seperti berikut. Yang pertama ada geografis. Geografis itu membahas tentang area perumahan, fasilitas produk, dan gedung perkantoran. Yang kedua ada demografis, yaitu tentang ibu rumah tangga, anak-anak kelas ekonomi menengah atau SES, dan BNC, ekonomi menengah dan bawah. Yang ketiga itu ada psikologi. Yang ketiga itu ada psikografis atau kenyamanan dan pelayanan yang ramah. Saya akan membahas mengenai aspek teknis dan manajemen. Aspek teknis. 1. Lokasi usaha. Dalam menentukan lokasi waralaba Alfamart, yaitu
Pertama, menentukan siapa target pasar yang akan membeli produk tersebut. Kedua, memilih lokasi waralaba Alfamart yang strategis dengan tempat parkir memadai, serta dekat dengan akses jalan. Dengan lokasi yang gampang terlihat, otomatis akan terlihat menarik bagi banyak pengunjung. Ketiga, memerhatikan akses jalan yang mudah dilewati. Misalnya dekat dengan jalan raya. Akses jalan yang mudah dilewati menuju gerai Anda tentu akan membuat konsumen tertarik untuk berbelanja. 2. Sistem penataan toko atau layout planogram. Sebagai bentuk standarisasi penataan toko, Alfamart menggunakan planogram. Planogram adalah sebuah bentuk diagram atau model yang mengindikasikan penempatan produk retail di atas rak dengan tujuan memaksimalkan penjualan. Dalam konteks bisnis retail, dapat dilihat dari dua sisi, yaitu tujuan untuk retailer dan konsumen. Tata letak produk terbentuk karena ada riwayat penjualan atau history sales. Tujuan planogram bagi Alfamart: 1. Meningkatkan volume penjualan. 2. Menentukan proses pengisian ulang produk. 3. Membuat display produk lebih teratur dan rapi. 4. Menentukan tata letak produk berdasarkan barang basic, fast moving, slow moving, produk captaincy, home brand, dan new item produk. Aspek manajemen. Adapun analisa aspek manajemen perusahaan: 1. Pemantauan lingkungan baik secara internal dan eksternal. 2. Pemantauan profil perusahaan untuk mengidentifikasi strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. 3. Formulasi strategi termasuk mengembangkan isi, misi, dan tujuan perusahaan. Pada tahap ini lebih ditekankan pada aktivitas utama, yaitu menyiapkan strategi alternatif, pemilihan strategi, dan menetapkan strategi yang akan digunakan. Keunikan dan kekuatan penawaran Alfamart didasarkan pada pemahaman atas kebutuhan konsumen. Dengan menawarkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, layanan yang ramah dan bersahabat, suasana berbelanja yang bersih dan nyaman, serta lokasi yang mudah dijangkau. Alfamart telah menerapkan misi mereka untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Secara konsep manajemen strategis, lokasi-lokasi penetapan gerai-gerai Alfamart telah ditentukan dengan perhitungan yang matang. Strategi pemilihan lokasi inilah yang menentukan efektif tidaknya suatu gerai dari Alfamart. Baik, presentase selanjutnya akan saya lanjutkan dengan aspek ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan ini. Aspek ekonominya itu yang pertama adalah sebagai pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, dengan adanya minimarket ini, masyarakat bisa terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya. Tidak hanya kebutuhan pokok yang basic saja, tetapi kebutuhan pokok yang urgent juga dapat dipenuhi oleh masyarakat. Bagaimana bisa? Karena beberapa toko pada malam hari itu jam operasionalnya sudah tutup. Tetapi dalam kasus minimarket ini ada yang berjam operasional selama 24 jam. Sehingga masyarakat itu dapat memenuhi kebutuhan urgentnya. Terus yang kedua, untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, tenaga kerja lokal itu dapat dibantu dengan membukanya franchise ini, sehingga tingkat kriminalitas yang berada di suatu daerah tempat franchise itu terbuka juga semakin sedikit karena penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Nah, biasanya pada dasarnya itu 8-10 warga lokal dipekerjakan di franchise tersebut. Terus yang ketiga, untuk memudahkan akses masyarakat. Nah, zaman kan semakin canggih nih, kita juga semua udah pada tahu. Minimarket ini menyediakan fasilitas untuk mempermudah kegiatan-kegiatan masyarakat. Contoh-contoh fasilitas yang disediakan itu apa saja? Nah, yang pertama, itu mereka menyediakan untuk pembayaran listrik, pembayaran air, pembayaran telepon, TV kabel, pajak, kredit finansial, pembelian dan pembayaran booking tiket pesawat dan lain sebagainya. Mereka telah menyediakannya. Apalagi sekarang adalah zaman pembelanjaan online, di mana kita bisa melakukan top up
untuk beberapa aplikasi yang kita pakai untuk berbelanja secara online, kita bisa menerapkan sistem top up itu di minimarket yang kita maksud ini. Nah, terus selanjutnya itu membantu pedagang dan UKM lokal. Jadi, maksud membantu pedagang dan UKM lokal di sini, minimarket ini kan mempunyai halaman yang luas. Tentunya, selain sebagai tempat parkir untuk para pembeli, mereka juga menyediakan lapang halaman untuk UKM yang ingin membuka usahanya di situ dengan uang sewa yang lumayan terjangkau. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas nih tentang aspek ekonominya. Sekarang mari kita bahas aspek keuangannya. Nah, ketika kita melakukan franchise, kita pasti ingin tahu berapa pendapatan yang akan kita dapat dalam melakukan franchise tersebut, berapa keuntungan, berapa kerugiannya, dan berapa yang akan kita keluarkan setiap bulannya. Nah, di sini dimisalkan ketika penjualan itu sebesar 10 juta per bulan. Nah, yang pertama itu ada biaya investasi. Biaya investasi itu merupakan biaya franchise-nya ya. Jadi biasanya tiap-tiap perusahaan itu sudah menetapkan biaya franchise-nya masing-masing. Nah, untuk Alfamart sendiri, di sini kami mengambil yang 300 juta dengan gerai baru, 9 rak dengan ukuran 30 meter. Beda lagi ketika ada rak yang bertambah dan ukuran lebar yang bertambah, maka biaya franchise-nya juga bakal lebih mahal. Nah, terus ada yang kedua, kita melakukan perkiraan pendapatan per bulan. Nah, caranya itu penjualannya itu kan 10 juta selama 1 bulan. 1 bulan itu terdapat 30 hari pada umumnya, sehingga 10 juta dikali dengan 30 hari, maka hasilnya adalah 300 juta. Nah, kemudian ada asumsi marginnya. Asumsi marginnya ini sebesar 11% dikali dengan 300 juta, sehingga asumsi margin keuntungan kotornya adalah sebesar 33 juta. Selanjutnya, ada perkiraan pengeluaran per bulan. Nah, ketika kita sudah melakukan suatu usaha, pasti kita memiliki pengeluaran per bulannya dengan membayar gaji karyawan yang telah kita pakai jasanya, dengan membayar biaya operasionalnya, sehingga kita melakukan perhitungannya. Nah, yang pertama itu ada biaya karyawan. Karyawan yang di sini diasumsikan ada 5 orang dikali dengan 3 juta, sehingga hasilnya adalah 15 juta untuk pengeluaran biaya karyawan. Kemudian untuk biaya operasionalnya itu 2% dikali dengan omset. Omset yang kita dapat adalah sebesar 300 juta. Sehingga 2% dikali dengan 300 juta, maka hasilnya adalah 6 juta untuk biaya operasional. Sehingga total pengeluaran per bulan yang didapat adalah 21 juta, yaitu berasal dari 15 juta untuk pengeluaran biaya karyawan, ditambah dengan 6 juta untuk pengeluaran biaya operasional. Nah, sudah dapat nih total pengeluaran per bulannya, maka kita bisa mencari labanya. Nah, laba per bulannya ini adalah sebesar 33 juta dikurang dengan 21 juta, sehingga laba per bulannya yang didapat adalah sebesar 12 juta. Nah, kemudian ada waktu BEP atau waktu balik modal dalam bahasa Indonesianya. Jadi waktu balik modalnya ini sebesar 300 juta dibagi dengan 12 juta, sehingga hasilnya adalah 25. Nah, 25 apa? 25 bulan. 25 yang di sini yang dimaksud adalah 25 bulan. Dari perhitungan ini dapat kita tarik kesimpulan nih bahwa ketika kita mengeluarkan atau memberikan modal untuk franchise sebesar 300 juta pada awalnya, kita akan mendapatkan balik modal atau keuntungan kembali pada 25 bulan berikutnya. Yang terakhir, kesimpulan. Alfamart telah menetapkan manajemen yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dalam menghadapi persaingan di bidang retail. Pelayanan yang ramah, tempat yang bersih, harga terjangkau untuk produk sehari-hari,
serta penetapan lokasi yang strategis merupakan kunci keberhasilan Alfamart. Keunggulan Alfamart dalam memberikan kenyamanan berbelanja dan penentuan harga suatu produk berdasar momen tertentu juga menarik perhatian para konsumen. Dalam penetapan manajemen sumber daya manusia dan operasi serta penambahan bahan baku, Alfamart juga selalu menambah sumber daya manusia baru apabila gerai baru dibuka.